Halo semuanya, di sini Asep Salahuddin. Pada kali ini di Asep Konten kita akan bahas terkait dengan keseimbangan asam basa pada tubuh. Untuk teman-teman sekalian yang baru nonton, boleh kasih like-nya kalau suka, kalau enggak boleh dislike, dan jangan lupa don't forget to subscribe. Oke, kita mulai ke pembahasan. Check this out. Pertama-tama, sebelum ke intinya, kita perlu mengetahui terkait dengan hasil analisa gas darah normalnya. Di mana hasil analisa gas darah normal itu yaitu bisa dilihat ada pH normalnya 7,735 sampai 7,45, PaCO2 itu 35 sampai 45 dan HCO3 22 sampai 26. Berikutnya teman-teman bisa menggambar garis seperti ini di mana di sini ada asam, normal dan basa. Nah, selanjutnya dari hasil yang normal ini kita pindahkan ke grafik ini yang lurusan normal. Di sini ada pH ya, pH kita pindahkan ke sini. Kemudian PaCO2 juga kita pindahkan ke sini. Hanya saja angkanya dibalik di sini. Kan di sini normalnya 35 sampai 45. Nah, kemudian kita balik jadi 45 sampai 35. Kenapa dibalik? Karena ketika CO2 banyak di darah, nah itu biasanya diikuti dengan peningkatan H+, sehingga ketika kadar H+ naik mengakibatkan asam. Jadi, itu alasannya kenapa dibalik. Karena ketika PCO2-nya naik, otomatis kan masuk ke daerah yang di sini asam. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya HCO3 juga kita pindahkan, tapi di sini tidak dibalik, yaitu ada 22 sampai 26. Sudah dipindahkan ke semua kelurusan normal ini, kita harus mengetahui dulu terkait dengan ROME atau respiratory opposite dan metabolic equal. Nah, untuk respiratory opposite kita tahu hubungan antara pH dengan PaCO2. Nah, di sini ketika pH-nya turun, di sini pH turun kan? Nah, pH turun dan juga di sini PCO2-nya naik, berarti kan lebih dari 45 ya naik. Nah, ini akan mengakibatkan asidosis. Sedangkan jika di sini pH-nya naik, kemudian diikuti dengan PCO2-nya turun, mengakibatkan alkalosis. Nah, berikutnya terkait dengan metabolic equal. Di sini hubungan antara pH dengan HCO3, di mana ketika pH naik, di sini ya pH naik, sedangkan di sini pH CO3-nya naik juga, di sini masuk ke alkalosis. Sedangkan bila di sini pH-nya turun, sedangkan si HCO3-nya turun juga, itu mengakibatkan asidosis seperti itu. Jadi pahami dulu sampai sini antara hubungan ROME ini. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan di sini ada diketahui pH-nya 7,1, kemudian PaCO2-nya itu 28 dan HCO3-nya 17. Nah, pertama-tama kita buat dulu garis tik-tak-tuk seperti ini. Jadi di sini ada asam, normal dan juga basa. Nah, di sini kita lihat ke soal di sini lagi. Di sini kita lihat pH-nya. pH-nya 7,1. Normal atau tidak berarti 7,1. Nah, di sini lihat. Di sini normalnya 7,35. Berarti ini artinya di bawahnya kan? Di bawah dari hasil normal, berarti masuk ke golongan yang daerah asam. Jadi kita tuliskan di tabel tik-tak-tuk ini. Jadi si pH-nya ada di asam. Di sini kita tuliskan pH. Nah, berikutnya kita lihat PaCO2-nya. Di sini hasilnya 28. Kalau PaCO2 itu kan dibalik ya. Lihat di sini dibalik kan? Berarti karena dibalik, di sini lihat lagi 28 itu berarti kurang dari 35 kan? Berarti di bawah dari 35. Kalau misalkan nanti hasilnya ini misalkan di soalnya diketahui ternyata 40, berarti dia di normal ya 40 karena normalnya 35 sampai 45. Sedangkan ini ada di 28, berarti di bawah ini 35, berarti ke daerah nah ini basa. Berarti kita tuliskan daerah basa ini PaCO2. Nah, selanjutnya di sini HCO3. Di sini 17, normalnya kan 22 sampai 26. Berarti di bawah ini. Berarti daerah asam. Maka masukkan ke sinilah. Di sini tuh si HCO3-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya si pH yang jadi ya baik, karena di sini pH-nya yang jadi patokan. Jadi kita lihat di sini pH-nya itu berarti selurusan dengan HCO3. Nah, karena di sini selurusan dengan HCO3, berarti kita lihat ke sini. Kan di sini si PCO2 itu dia masuknya kategori respiratory, sedangkan yang HCO3 ini metabolik. Di sini kan urusannya dengan HCO3.
berarti kita tulisan ini metabolik. Nah, di sini karena asam itu kan asidosis, berarti kita simpulkan pada kasus yang ini yaitu berarti asidosis metabolik, seperti itu. Mudah kan ya. Nah, jadi kalau misalkan yang jadi patokannya pH-nya. Nah, misalkan kalau misalkan ada kasusnya itu bareng sama ini di bawahnya ini, berarti di sini nantinya jadi asidosis respiratorik. Jadi yang menentukan antara respiratorik dan metaboliknya itu dari PaCO2 dan HCO3-nya. Ketika PaCO2 itu terkait dengan respiratorik dan HCO3 terkait dengan metabolik. Kita lanjutkan terkait dengan terkompensasi atau tidaknya. Nah, kompensasi atau tidaknya. Nah, ini diketahui dengan cara yang ini rumusnya. Jadi ketika pH normal, jadi kita lihat di sini ya. Kalau misalkan di sini pH-nya normal, sedangkan PaCO3 dan HCO3-nya abnormal, misalkan dua-duanya abnormal nih, yang ini dan ininya abnormal, maka itu disebut dengan kompensasi penuh. Kenapa disebut kompensasi penuh? Karena pH-nya normal. Berikutnya ada kompensasi sebagian. Kompensasi sebagian, dua ini tuh abnormal, yang ini dan ini abnormal. Cuman di sini juga si pH-nya ikut abnormal juga, jadi disebut dengan kompensasi sebagian. Tapi kalau misalkan di sini pH-nya abnormal dan di sini jadi PaCO3 atau HCO3-nya abnormal, jadi cuma salah satunya yang enggak normal, maka disebut dengan tidak terkompensasi. Sedang kita balik ke contoh ini. Nah, di contoh ini kita tahu pH-nya normal enggak? pH-nya abnormal. Nah, di sini abnormal kan? Nah, pH abnormal. Kemudian di sini PaCO3 dan HCO3 normal atau tidak? Nah, di sini dua-duanya abnormal ya. Dua-duanya abnormal. Kita lihat kalau dua-duanya abnormal sedang pH-nya abnormal juga, maka masuknya ke yang kompensasi sebagian. Kompensasi sebagian seperti itu. Jadi di sini pada kasus yang ini kita simpulkan asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Ingat rumus yang ini. Kalau misalkan pH-nya abnormal dan dua-duanya yang lainnya juga abnormal, maka kompensasi sebagian. Sedangkan kalau pH-nya normal dan yang dua ini abnormal, ini kompensasi penuh. Jadi lihat pH-nya abnormal. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh terakhir ya. Nah, di contoh terakhir ini ketahui pH 7,1. pH ini normal atau tidak normal? 7,31. Berarti di bawah ya, di bawah yang normal ini 7,35. Berarti masuk ke golongan karena di bawah jadi di asam. Di sini pH. Nah, selanjutnya HCO3-nya 15. 15 itu berarti rendah ya, karena normanya 22 sampai 26. Karena rendah, maka dimasukkan ke yang di sini HCO3. Nah, selanjutnya PaCO2-nya 42. Kita lihat 42. Kalau 42 berarti PaCO3 itu normal ya di sini. Berarti sini PaCO2-nya normal. Nah, kita lihat di sini sekali lagi, asam kan yang jadi patokannya. Berarti karena asam, berarti di sini disebutkan bahwasanya asidosis. Berarti hasilnya itu asidosis. Nah, kita lihat lagi di sini HCO3 lurusannya sama HCO3. HCO3 itu menunjukkan apa? HCO3 menunjukkan ini. Berarti metabolik. Berarti di sini asidosis metabolik. Nah, kita lihat di sini terkompensasi atau tidak. Di sini pH-nya abnormal, sedangkan di sini hanya salah satu yang abnormalnya. Berarti di sini artinya tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah mudah ya. Nah, jadi sekali lagi kita lihat ke yang rumus yang ini. Kalau pH normal, sedangkan yang dua lainnya tidak normal, maka kompensasi penuh, pH-nya normal. Kalau pH abnormal dan diikuti dua-duanya juga abnormal ini, maka kompensasinya sebagian. Kalau misalnya pH abnormal dan ini cuma salah satu yang abnormalnya, maka tidak terkompensasi. Nah, seperti itu kalau singkatnya. Nah, itu dia video tentang cara menghitung keseimbangan asam basa dalam tubuh. Semoga banyak membantu. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you in next video.